Shalom Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, Allah yang sungguh baik, yang boleh menjadikan setiap kita boleh hadir, boleh beribadah di tempat ini. Kita percaya waktu kita datang sama Tuhan Yesus, saya percaya setiap saudara yang datang di tempat ini adalah orang-orang yang merindukan Tuhan. Amin. Kita percaya waktu kita datang sama Tuhan Yesus, ada kekuatan yang baru, ada jalan keluar, ada yang terbaik Tuhan sediakan. Waktu kita sesungguhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Siap menyembah Tuhan amin. Yang siap selalu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita saudara. Dan sebelum kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus, lewat pimpinan-Mu ya Roh Kudus, kami mengucap syukur buat hari yang baru Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu Tiberias, kami boleh berkumpul beribadah. Kami sadar karena kebaikan Tuhan, karena kasih dan setia-Mu Tuhan yang selalu Tuhan nampakkan bagi setiap kami. Hari ini kami datang Tuhan, membawa syukur kami, pujian kami, penyembahan kami yang terbaik kami berikan buat Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Satu hal yang kami minta Tuhan, hanya Engkau yang berkuasa, hanya Engkau yang bertahta, hanya Engkau yang boleh memberkati setiap umat-Mu yang menyembah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah setiap kami, kuatkan setiap kami, sebab kami tahu di dalam hadirat-Mu yang ajaib kami menerima yang terbaik di dalam nama Yesus. Kita yang percaya, kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus saudara. Kita belajar satu pujian baru saudara di hadapan Tuhan Yesus. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus saudara. Katakan Bapa kami dalam surga. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, katakan kuduslah nama-Mu Tuhan,
Namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni kesalahan kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Allah yang berkuasa, kudus, kuduslah, hanya nama-Mu Tuhan. Oh. Mari sama-sama katakan, saudara. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami Tuhan, lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari beri bersama-sama jemaat Tiberias. Angkat kedua tanganmu, katakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, katakan jadilah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Engkau yang alami Tuhan, haleluya.
seperti kami ampuni sama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu Tuhan yang kami cari dalam hidup ini, seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kembali katakan, datanglah, oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, katakan jadilah, jadilah Tuhan. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari semua sadari Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa. Haleluya, datanglah kuasa-Mu, datanglah penyertaan-Mu Tuhan. Ku berserah. Kami letakkan pengharapan kami sama seperti doa yang sempurna itu, ada kami naikkan pujiannya siang hari ini. Kau Bapa-Ku yang baik, makasih Tuhan, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sikap yang berserah, kami boleh nampakkan di hadapan Tuhan yang besar. Bagi-Mu pujian, Bapa-Ku terimalah yang terbaik. Hidupku buat Engkau, terima kasih Tuhan, makasih kasih Tuhan, terima kasih. Dengan sikap yang benar kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang mencintai setiap kami Tuhan Yesus. Yang Tuhan mau hari-hari adalah setiap kehidupan kami semuanya buat Engkau Tuhan. Mari bertahtalah Roh Kudus, berkuasalah, buat kami mengerti perkara ini Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam setiap kehidupan kami. Pakai setiap kami untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita boleh angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatan Tuhan ajaib, sama-sama katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Kembali katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Hanya perbuatan Tuhan yang ajaib. Tiada seperti. Lebih sungguh lagi sama-sama Jemaat Tiberias. Kau besar, oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Marilah janji firman Tuhan, tidak yang seperti Tuhan kita, saudara. Dengan hati yang percaya sama-sama katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Tuhan kita, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari Jemaat Tiberias sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Tuhan kita, saudara. Dia datang dari sorga untuk boleh menyelamatkan setiap kita. Apalah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan. Declare, come on. Tiada seperti. Mari kembali katakan, saudara. Lebih dahsyat lagi sambil katakan, sebab Kau besar. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Tiada seperti Engkau. Mari sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kasih tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan kita, saudara. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus, perbuatanmu ajaib. Engkaulah Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Hanya dengan kasih-Mu Engkau menjumpai kami. Kami sebetulnya gak layak Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang ajaib, kami telah dilayakkan. Kami mengucap syukur akan perkara ini. Dan di atas segala masalah pergumulan kami tahu Tuhan yang sama pasti akan menolong setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa syukur, pujian kami yang terbaik untuk hormat kemuliaan Engkau di dalam nama Yesus. Kita yang percaya siap menyembah Tuhan sama-sama boleh katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus kita ajaib, kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan ku tak pandang dari gereja dan semuanya, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita yang hidup. Mari Bapak Ibu sama-sama tepuk tangan bagi kasih Tuhan Yesus. Tak pandang dari meja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama yang bersyukur. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh lebih dahsyat lagi yang bersyukur. Seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus, kita bersaudara. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat lagi sama-sama kita bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Sama-sama yang bersyukur. Hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Bisa lebih dahsyat lagi. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Segala pujian syukur, kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus, kita bersaudara. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, buat kasih Tuhan Yesus yang menuntut setiap kita, yang memampukan setiap kita ada sampai hari ini. Kami bawa segala pujian kami.
ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita buat darah Yesus. Pengorbananmu kami katakan sempurna Tuhan. Mari nyanyi dengan iman kita Bapak Ibu. Maka kau terbebas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dan hancurkan segala kutuk dosa, darah domba Allah. Ayo Bapak Ibu sama-sama. Maukah kau terbebas dari dosa, darahnya berkuasa, amin, dan hancurkan segala kutuk dosa, darah domba Allah. Angkat tangan kita. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sebab ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bisa lebih dahsyat lagi yang percaya darah Yesus. Maukah kau terbebas dari dosa, katakan darahnya berkuasa, dan hancurkan segala. Ayo sekali lagi. Maukah kau terbebas? Maukah kau terbebas dari dosa, darahnya berkuasa, amin, dan hancurkan segala kutuk yang ditebus. Sama-sama di Merias. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Tepuk tangan Bapak Ibu sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Dengan iman. Ada kuasa dalam darahnya, darah Yesus yang membebaskan setiap kita. Angkat tanganmu. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Yang ditebus bisa lebih dahsyat lagi Tiberias. Anak domba. Lebih lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Yuk sekali lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Sebab itu kami percaya Tuhan Yesus. Darah anak domba, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Terima, darah anak domba Allah. Kami bersyukur buat darah-Mu Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita percaya darah Yesus membebaskan Bapak Ibu dan saya, amin. Dan kita percaya ketika darahnya membebaskan, kuasa yang dahsyat terjadi bagi kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menghancurkan segala musuh. Tepuk tangan dong yang dahsyat Bapak Ibu. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi setiap kita yang dibebaskan. Kuasanya dahsyat bagi yang percaya. 1, 2, 3, go! Mari nyatakan. Ku diberi kuasa
Raja mulia menabuh. Boleh sama-sama katakan, di bawah kaki. Angkat tangan Bapak Ibu. Ku pakai kuasa dengan iman, ada bersamaku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan disediakan bagi yang percaya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau dahsyat bagi kami Tuhan Yesus. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Bisa sama-sama katakan, di bawah kaki kita, amin. Angkat tangan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku. Mari sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Yuk sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Boleh Bapak Ibu sama-sama angkat tangan kita dengan iman. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus. Kau yang memberi kemenangan. Kemenangan pasti terjadi bagi kami yang andalkan Tuhan Yesus, tidak pernah dikecewakan. Segala raja dimiliki. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Sungguh kami percaya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang bangga boleh tepuk tangan di atas kepala kita bagi Raja kita yang berkorban, beri tubuh, beri darahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Boleh tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di siang sore hari ini. Kita percaya kuasanya sempurna, kuasanya nyata bagi Bapak Ibu dan saya yang setia dan melekat sama Tuhan Yesus. Mari sama-sama di siang sore hari ini kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darniati Preji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Menurut firman Tuhan, kita juga dimerdekakan dari dosa lewat pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada pengorbanan yang Yesus kerjakan untuk menyelamatkan kita. Dan bagian kita adalah kita berjuang untuk mempertahankan keselamatan itu. Hidup sebagai orang merdeka, kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dosa dapat membuat kita terikat kepada kecenderungan buruk, membuat kita renggang dengan Tuhan. Hanya oleh Tuhan Yesus kita dapat bebas dari perbudakan dosa dan menjadi orang yang merdeka. Kita merdeka dari nafsu-nafsu jahat atau karakter buruk. Kita dimerdekakan dengan salibnya yang harus dipertahankan dan mewujudkan pertobatan. Dan hasil daripada kita dimerdekakan, kita akan hidup dalam roh Allah.
Kita yang merdeka akan menjadi hamba kebenaran, dan Roh Allah tinggal di dalam kita, memampukan kita untuk berbuah dalam kekudusan dan menjadi orang merdeka milik Tuhan Yesus. Kita akan hidup dalam kasih. Orang yang dimerdekakan akan hidup dalam kasih Allah, dikuatkan mewujudkan kasih dimanapun dan bagaimanapun keadaan hidup kita, sebab Roh Kudus menyertai kita. Kita akan hidup kekal selama-lamanya. Orang yang merdeka harus tetap terus berjuang, sebab kita harus mempertahankan keselamatan, dan juga kita harus bertahan melawan daya tarik dunia, ego kita, dan kuasa gelap atau kuasa iblis. Tapi bagi yang tetap setia akan meraih hidup kekal di sorga kelak. Baik Bapak Ibu Jemaat, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di siang hari ini kita akan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Bertahan dalam Masa Sukar. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami, Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang, hidup dalam kekudusan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar kami layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk bertahan dalam masa sukar. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak takut. Mazmur 56 ayat 4, 2 Timotius 1 ayat 7. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus bukan karena kita sudah diberkati dengan materi, tetapi karena kita memang beriman kepada Tuhan Yesus. Marilah kita meletakkan kepercayaan kita kepadanya. Kita punya Tuhan Yesus yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan Yesus tidak menutup mata dan telinganya ketika kita dalam masalah. Percaya adalah kunci utama untuk membuka pintu keluar dari masalah kita. Yang kedua, selalu mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita extraordinary power, yaitu sesuatu yang akan membuat kita mampu bertahan sekalipun dalam kondisi kering di sekeliling kita. Mengandalkan Tuhan berarti kita mengangkat tangan agar Tuhan turun tangan menolong kita. Mengangkat tangan menandakan tanda penyerahan diri total kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan menyerah, tetap berjuang dan lakukan yang terbaik. 1 Timotius 4 ayat 10, Allah ingin kita berjuang. Allah ingin melatih kita menjadi orang yang siap pakai dalam banyak hal. Berjerih payah dan berjuang di dalam Allah membuat rohani kita menjadi kuat. Proses yang kita lalui ada harga yang harus dibayar. Itu yang menjadikan rohani kita kuat. Percayalah, akan tiba saatnya, pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Yang keempat, berusaha tabah dan sabar. Amsal 20 ayat 3, dalam situasi yang sukar, hal yang paling umum dapat dilihat dari seseorang adalah emosi. Emosi yang labil dapat dilihat dan dirasakan orang-orang sekeliling kita. Fokuslah pada solusi, bukan pada masalahnya. Melangkah sedikit demi sedikit akan membuat kemajuan, biarpun kecil, tapi sangat berarti. Ciptakanlah suasana yang menyenangkan dan sehat, suatu lingkungan yang saling support dan membangun. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri itu. Hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, Bapak Ibu.
Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya, dan sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Kembali Bapak Ibu sama-sama, satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami perlu Tuhan Yesus, kami butuh Tuhan. Di luar Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kami ada hari ini, kami menyadari semuanya bukan karena kuat, gagah, hebat setiap kami, tapi semata karena anugerah Tuhan yang memampukan kami ada sampai hari ini. Ajar setiap kami, untuk kami boleh sama-sama itu punya hati seperti seorang murid, punya telinga seperti seorang murid, untuk kami boleh diajar, diubahkan, dididik oleh firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menyegarkan jiwa setiap kami. Di hadirat-Mu ada kemenangan, ada sukacita, sesuatu yang dahsyat terjadi. Sebab firman-Mu yang katakan Tuhan Allah bertahta di atas setiap pujian umat-Nya. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami. Engkau ada dalam hidup kami, Roh Kudus ada dalam kami, menuntun kami hidup dalam kebenaran, kekudusan, pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur kami. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Preaji disayang Tuhan. Bersama keluarganya melayani penuh kuasa, penuh kemuliaan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Gary Tengker. Setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan Yesus, Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari datang sama Tuhan Yesus siang hari ini, kembali bersyukur sama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Panggil namanya, katakan Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Panggil nama Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku. Amin. Di setiap waktu kami, waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapak Ibu yang mengandalkan Tuhan Yesus, kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan dengan iman. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh, ku percaya Kau penuh pengharapan hanya dalam Yesus. Sekali lagi, angkat pujian ini dari awal. Ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari angkat tangan
tangan Bapak Ibu, sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang lain selain nama Tuhan Yesus. Kita boleh panggil namanya Yesus. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari angkat tangan kita bersyukur di hadirat-Nya, bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Dia baik bagi setiap Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain yang kami andalkan selain nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang dahsyat. Kami bersyukur, haleluya. Mari Bapak Ibu dengan iman panggil namanya, katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Dengan iman hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah kecewakan setiap kami. Mari sama-sama panggil namanya dengan iman. Yesus hanya Kau yang ku melebihi siapapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada lain yang ku andalkan. Boleh lebih bangga lagi sama-sama. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku. Di setiap waktu kami boleh lebih dahsyat lagi. Amin. Katakan, Yesus di atas kepala Bapak Ibu dan saya. Kita beri kemuliaan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Mari sekali lagi jadikan lagu ini pengagungan, ucapan syukur.
ku andalkan, melebihi siapapun. Mari bersyukur buat kasih Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Beri tepuk tangan, pujian syukur hanya bagi nama Yesus. Syukur setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi sama-sama, setiap pribadi, lapas pribadi, mari datang sama Tuhan. Oh, ku bersyukur. Haleluya. Tuhan baik bagi setiap kita. Semua baik, ku sanjung Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan iman kita, angkat tangan kita, nyatakan pujian ini dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pandang wajah Yesus, Dia hadir, kuasanya sempurna, pasti Dia sediakan kemenangan. Sama-sama dengan iman, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari sama-sama kita buka hati kita, sambut firman Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan, ku yakin ini yang kami imani ya Tuhan, ini yang kami percayai. Haleluya. kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini yang kami tahu ya Tuhan, ketika hadirat-Mu ada, Engkau hadir, maka yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan. Ada sukacita sorga berlimpah menuju setiap kami. Walaupun ada tantangan, ya ada masalah, tetapi kami tetap punya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang hari ini ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami lewat firman-Mu. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya kuasa sorga nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Supaya hanya sekedar info, saudara, takutnya saudara nggak tahu bahwa di luar lagi hujan. Dan saudara, kalau ada orang datang ke gereja hujan-hujan, ini pasti orangnya lagi jatuh cinta sama Tuhan.
Dan kalau jatuh cinta sama Tuhan, maka pulang pasti bawa berkat, bawa sukacita sempurna. Coba lambaikan tangan sama-sama bilang, pulang bawa berkat, pulang bawa sukacita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, makanya ketemu Tuhan. Bilang. Iya saudara. Coba tepuk dada sama-sama bilang begini, saya disayang Tuhan. Saya doa bulan Agustus ini ada banyak berkat yang berlimpah. Saya doa sebelum tahun ini berakhir. Saudara pasti punya pokok doa kan? Iya. Yang punya pokok doa supaya sembuh dari sakit, lambaikan tangan. Yang punya pokok doa supaya naik jabatan, lambaikan tangan. Kok yang lambaikan tangan orangnya sama semua? Yang punya pokok doa supaya anak-anaknya sukses, diberkati Tuhan, studinya bagus, lambaikan tangan. Saya doa setiap pokok doa kita, biarlah sebelum tahun ini berakhir, apa yang engkau tabur dengan iman, dengan tetesan air mata, engkau akan menuainya dengan sorak-sorai. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita buka Alkitab kita, Ulangan 11 ayat 11. Ulangan 11 ayat yang ke-11. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Termasuk yang ikut ibadah online, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Alkitab buku, Alkitab handphone, kalau nggak ada angkat tangan. Karena kitab suci nggak bawa, masih ada layar suci nanti di depan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Saudara masih ingat umat perjanjian Tuhan itu umat apa namanya? Israel. Israel itu jalan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Masih ingat itu? Waktu di tanah perjanjian Tuhan kasih janji, ini loh tanahmu, ayat 11 dan ayat 12. Karena 2 ayat saja, saudara, saya ajak setiap saudara baca bersama-sama, termasuk yang ikut ibadah secara online, ayat 11 dan ayat 12. Sekali lagi yang sudah di situ katakan amin. Oke, ayat 11 sama-sama ya, dan 12. 3, 2, ya. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Yang diberkati oleh pembacaan firman Tuhan katakan amin. Maka orang Israel, umat perjanjian Tuhan, dikasih sebuah tanah yang bentuknya apa? Bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Saudara harus tahu bahwa dalam Alkitab tempat gunung itu seringkali menggambarkan sebuah posisi ketika engkau lagi di puncak. Benar ya? Ketika engkau lagi menikmati semua hasil jerih lelahmu, ketika engkau lagi berada di atas angin, semua orang ngeliatin kita, itu adalah posisi di gunung atau di puncak. Tetapi saudara, ada juga lembah, posisi di mana orang pun kenal kita nggak mau. Ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah, momen-momen yang nggak enak, tidak tersorot oleh banyak lampu. Ini yang saya mau bilang, sebagai orang perjanjian umat Tuhan dalam hidupmu, saya nggak bilang engkau akan enak-enak saja, nggak begitu ajaran Kristen. Engkau akan menghadapi gunung-gunung dalam hidupmu, tetapi dalam hidupmu juga pasti ada lembah-lembah. Ada momen engkau harus menghadapi tantangan masalah dalam kehidupanmu, pasti. Tapi ingat, mau di gunung, mau di lembah, semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Yesus setia. Dia, ya, maka apapun yang terjadi, mau dalam masa-masa kemenanganmu atau masa kesesakanmu, Tuhan Yesus tetap setia. Sama-sama bilang, Tuhanku setia. Maka tema khotbah saya pada siang hari ini adalah melewati lembah. Apa tema khotbahnya? Melewati lembah. Bapak Ibu, kita tidak bisa bilang begini, enggak, hidup kita ini baik-baik saja. Ketika engkau menyangkal kenyataan, itu tidak akan membuat masalah hilang loh. Saya ulang ya.
Engkau yang menyangkal masalah, menyangkal kenyataan, tidak membuat masalahmu hilang. Enggak. Justru ini yang kita mau pelajari, saudara. Bahwa dalam kehidupan orang Kristen memang ada tantangan. Makanya saya sering bilang, yang tidak punya masalah lambaikan tangan. Hah? Anda punya masalah? Kira-kira pendetanya punya masalah enggak? Maka kita adalah kumpulan orang Saudara yang terkasih, ingat masalah itu biasa. Sama-sama bilang, masalah itu biasa. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, biasa aja. Bilang. Iya biasa aja. Saya pernah kasih contoh kan, siapa di sini yang pas lagi makan pernah lagi makan lidahnya kegigit, pernah? Pernah. Kok bisa? Saya mau tanya, lidahnya lidah siapa? Giginya gigi siapa? Lah, kok bisa lidah sendiri, gigi sendiri, akhirnya lidah kegigit? Tapi ada nggak di sini yang gara-gara bermasalah seperti itu, dia berikrar, maka per hari ini saya tidak akan pernah mau makan lagi? Enggak. Kenapa? Karena itu biasa. Dan 1 Korintus 10 ayat 13 nanti bacanya di rumah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang berat. Yang luar biasa? Enggak. Pencobaan yang biasa, maka melewati lembah, coba sama-sama bilang, biasa aja. Nah, maka hari ini saudara kita akan bahas 4 jenis lembah yang mungkin akan dilewati oleh orang percaya. Yang suka nggak suka, mau nggak mau, kadang-kadang harus kita lewati. Siap? Yang siap belajar katakan amin. Lembah pertama tentu saja kita pasti sudah pernah dengar nama lembah ini. Lembah itu adalah lembah kekelaman, Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam apa? Lembah kekelaman. Saudara yang terkasih, lembah kekelaman adalah lembah yang pertama. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Kalimat berikutnya, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Gadamu dan itulah yang dalam kehidupan perjalanan iman kita, engkau akan melewati lembah pertama, lembah kekelaman. Apa itu? Suatu lembah, sebuah fase di mana kayaknya kok nggak ada jalan keluar. Engkau akan menghadapi itu. Ya. Ada sebuah momen di mana kok kayaknya saya lagi rajin-rajinnya ibadah, lagi rajin-rajinnya doa, Tuhan kok yang datang malah masalah, tantangan. Saya udah rajin puasa loh Tuhan. Kok kenapa malah ada banyak orang yang jahat? Engkau akan mengalami fase tersebut. Tetapi ingat, camkan baik-baik, mau di gunung, mau di lembah sekalipun Tuhan tetap ada. Ya. Tetapi ini terjadi. Dan saudara, hanya untuk info, yang namanya lembah kekelaman, itu kalau lihat dalam bahasa aslinya jauh lebih mengerikan. Karena dalam bahasa aslinya menggunakan bahasa Ibrani salmawet. 3, 2, 1, ya. Sal itu artinya lembah, bayang-bayang, mawet itu mawet, maut. Makanya kalau dalam terjemahan lain bahasa Inggris boleh. Ya, King James Version itu lembah kekelaman menggunakan terjemahan Valley of the Shadow of Death. Kalau dalam terjemahan Alkitab terjemahan lama itu kalimatnya begini, jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Saudara, hanya untuk info bahwa lembah yang dimaksud ini bukan lembah kata kiasan loh. Bukan ilustratif, karena lembah ini tetap masih ada sampai sekarang. Ya. Dan saudara tahu, lembah itu dalamnya 800 kaki, yang ada satu titik di mana sinar matahari tidak bisa menyentuh dasarnya, hanya bisa menyentuh dasarnya jam 12 siang. Karena kalau geser sedikit, itu saking dalamnya gak ada cahaya di bawah. Dan ketika Daud menuliskan tentang lembah kekelaman ini, dia mulai dengan ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Masalahnya begini saudara, Anda nggak bisa langsung nyampe ke padang yang berumput hijau kalau belum lewati lembah kekelaman. Karena setelah di ujung lembah kekelaman itu ada padang kecil, ada oase kecil yang berumput hijau. Dan domba harus lewat itu semua
Lewati lembah kekelaman supaya bisa rasakan ketenangan, bisa minum. Dalam kehidupan Pak Bu, jujur saja, ada momen di mana momen itu menghancurkan hatimu. Udah rajin doa, nggak ada masalah, malah tambah banyak. Pak Pendeta, saya nggak tahu kenapa ya, udah rajin gereja loh padahal, makin kesini makin banyak tantangan, makin banyak masalah. Tolong Bapak Ibu, sebelum saya lanjut khotbah, tolong mukanya biasa aja. Karena kita percaya, sebesar apapun masalahmu, kita punya Yesus yang jauh lebih besar. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide, maka yang pertama saudara poinnya, kalau engkau harus berjalan dalam lembah kekelaman, maka lewati dengan iman bersama Kristus. Lewati dengan apa? Iman bersama Kristus. Ya, slide boleh sekalian. Lihat ya. Kenapa? Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara mungkin pernah lihat tongkat gembala, pasti pernah lihat ya. Ujungnya kan selalu begini kan? Selalu melingkar. Itu tongkat itu kan tujuannya untuk menggait leher domba supaya domba kembali ke jalan yang benar. Tetapi saudara tahu gada nggak? Saya coba tunjuk tangan yang belum pernah lihat gada. Tuh gada itu seperti itu tuh. Ya. Itu ada gambar tengkoraknya, karena itulah satu-satunya gambar yang tersedia di Google. Tapi kurang lebih ujungnya itu pasti kayak pentungan begitu, pasti itu. Bedanya gada itu digunakan oleh gembala untuk pukul musuh-musuh dari domba. Ya. Dan saudara harus tahu bahwa Daud itu adalah gembala yang luar biasa. Dia pernah bilang begini, kalau ada domba yang dimakan oleh singa dan beruang, maka aku akan mengejar, menghajar dan mengambil domba itu dari mulut singa itu. Tuh Daud tuh. Artinya Daud aja dia tahu bahwa dia tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Apalagi Tuhan kita tidak akan pernah sekalipun dia tinggalkan setiap kita. Maka melewati momen-momen di mana nggak ada jalan keluar lagi Pak Bu, pandang Yesus. Saya ambil contoh. Bapak Ibu pasti pernah kan menghadapi masalah yang kayaknya udah nggak ada jalan keluar lagi kan? Baru dipecat dari perusahaan mungkin engkau baru saja dapat vonis dokter. Tapi ingat, pandang Yesus. Tahun 2018 saudara, saya itu ditugaskan untuk pimpin ibadah di Manado. Lagi pimpin ibadah di Manado, naik pesawat. Begitu naik pesawat, tiba-tiba di samping saya itu ada satu orang anak muda. Saya lihat mukanya kayaknya pernah lihat ini orang. Saya pikir-pikir siapa ya? Oh ternyata saya baru ingat, karena kemarin saya nonton TV, orang ini ada di TV. Nama orangnya saudara boleh cek nanti ya, Aldi. Dia punya marga Aldiang. Aldiang. Saudara belum pernah dengar ya? Tapi saudara pernah dengar nggak ada satu orang muda di Sulawesi Utara, dia lagi jagain rumah rakit, tiba-tiba rumahnya ini talinya lepas dan dia terombang-ambing 49 hari. Pernah dengar cerita itu? 49 hari di laut lepas, sampai 49 hari kemudian dia diselamatkan oleh kapal, kalau nggak salah di Guam atau dekat Jepang begitulah. Ya, pernah dengar cerita itu? Nah, itu orang yang di samping saya itu. Ya, jadi ini menimbulkan sebuah ide baru buat Anda. Jadi kalau siapapun di sini yang mau liburan gratis ke Jepang, saudara bisa cobain itu. Nah, ngobrol-ngobrol, ya tentu saja dia nggak kenal saya ini pendeta, tapi saya perkenalkan diri. Yang ngobrol-ngobrol singkat, dia ada momen di mana dia pada saat itu udah putus asa, nggak tahu mau ngapain loh, nggak ada. Ya saudara, lautan Pasifik itu lautan samudra yang paling luas di dunia. Lihat kiri kanan nggak ada jalan keluar. Dia udah bingung. Dia cuma hidup dari mana? Ikan yang dia tangkap sama minum air laut. Dan saudara tahu kan minum air laut itu bahaya loh. Sampai akhirnya ya dia ngobrol-ngobrol. Apa yang membuat kamu kuat? Terus dia bilang begini, ya saya cuma ingat sama Tuhan. Dia nyanyi satu lagu. Lagu itu pas dia ngomong, ya dia ngomong terus dia ada temannya di sampingnya. Pas saya nyanyiin lagu itu di pesawat, air mata saya mengalir. Lagunya gini, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjaga. Kidung jemaat itu. Tapi saudara,
Lihat, pilihan ada di tangan kita. Ketika engkau ada dalam lembah kekelaman, engkau mau meratapi nasibmu atau engkau mau pandang Tuhan. Kalau engkau mau meratapi nasibmu, Pak, Bu, percayalah, nggak ada perubahan, nggak ada. Tetapi ketika engkau memandang Tuhan dalam masa-masa kekelaman itu, kita percaya Tuhan sanggup untuk mengangkat setiap kita naik. Ingat satu hal, Pak, Bu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau iring Yesus, mungkin gak semua masalah hilang, tetapi percayalah, menghadapi tantangan masalah yang ada, engkau makin hari makin dewasa, tanpa engkau sadar kerohanianmu makin kuat, sehingga ketika tiba waktunya, engkau akan lihat yang terbaik dari sorga dicurahkan Tuhan bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide boleh. Saudara, dunia bisa membuat kita merinding dengan bayang-bayangnya. Dunia bisa kasih kita ketakutan, mengintimidasi kita. Tetapi di balik bayang-bayang, ingat ini, selalu ada terang. Saya bilang selalu ada terang. Jangan fokus pada besarnya bayangan, tapi ingatlah terang di balik bayangan itu. Karena dua hal yang harus saudara ingat. Bayang-bayang tadi kan, bayang-bayang, the shadow of valley of the death. Yang harus saudara ingat adalah begini. Kadang-kadang bayang-bayang itu bisa lebih besar daripada kenyataan. Masalahnya kecil nih, masalahnya kecil. Tetapi kadang-kadang bayang-bayang itu bisa lebih besar. Makanya yang datang kucing, bayang-bayangnya bisa bentuknya singa. Nangkep maksud saya? Yang kedua, saudara harus tahu, syarat utama terjadinya bayang-bayang harus ada objeknya. Tetapi yang kedua, harus ada terang. Karena kalau tidak ada terang, tidak mungkin ada bayang-bayang. Terserah matamu mau melihat besarnya bayangan itu, atau hatimu tetap berpaut kepada terang itu. Ingat saudara yang terkasih, tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan nggak akan bilang bahwa perjalanan imanmu mudah kok. Enggak. Satu hal yang Tuhan janji, apapun juga menimpamu, Tuhan menjaga setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, lembah kekelaman. Yang kedua, slide boleh. Hosea 2 ayat 15. Supaya saudara nanti bisa belajar ya. Saudara boleh catat Yosua pasal 7 ayat 24, 25, 26. Nanti saudara catat, baca aja di rumah. Karena lembah yang kedua yang saya mau bahas adalah lembah Akor. Lembah Akor ini, tuh lembahnya masih ada. Itu kalau dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan disturbance, troubled, lembah kesusahan. Dan kalau saudara baca nanti dalam Yosua pasal 7 ayat 24, 25, 26, bacanya nanti di rumah saja. Di situ ada cerita tentang keluarga Achan. Keluarga Achan ini adalah keluarga yang ya dia melawan perintah Tuhan. Dibawalah keluarga ini ke lembah Akor itu dan dihukum di situ. Jadi lembah Akor, lembah yang kedua adalah lembah kesusahan. Bedanya kesusahan ini yang kau lewati bukan karena orang lain loh Pak Bu. Dalam kehidupan orang Kristen ada lembah kedua, lembah kesusahan. Di mana engkau mengalami kesusahan bukan karena ada orang yang jahatin kita. Bukan karena kuasa jahat, tetapi karena kesalahan kita sendiri. Ya. Ada lembah kedua. Kita ada dalam lembah karena kesalahan kita. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat bilang, "Pak Pendeta tolong doakan saya baru bangkrut." Kenapa bangkrut Pak? Iya karena saya kemarin ikut investasi tapi investasinya bodong. Uangnya habis. Hanya tersisa sekitar 10 juta. Untuk mengambilkan 10 juta itu, akhirnya Pak Pendeta, saya ambil jalan pintas yang kedua. Yaitu judol. Pak Pendeta, terus gimana uangnya? Habis semua Pak Pendeta. Lalu Bapak mau minta doain apa? Tolong Pak Pendeta doakan saya supaya lepas dari kutuk. Bapak Ibu itu bukan kutuk. Pak Pendeta tolong doakan saya supaya saya lepas dari kuasa jahat. Itu bukan kuasa jahat. Itu Andanya yang bermasalah. Saudara, yang nangkep anggukan kepala. Yang nggak nangkep pura-pura saja anggukan kepala. Saudara-saudara tahu nggak? Ada banyak kehidupan ini kita masuk dalam lembah bukan karena kuasa jahat loh, tapi karena kita, perilaku kita. Benar nggak? Ya, perilaku kita. Maka yang kedua, kalau engkau harus ada lewati lembah Akor itu, lembah kesusahan. Karena kesalahanmu sendiri, stop nyalahin orang lain, stop
menyalahkan keadaan, yang pertama engkau harus lakukan adalah ubah dirimu sendiri, masuk dalam pertobatan. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, tobat, bilang. Ngomongnya sampai tobat, itu dari hati banget itu. Iya saudara, tobat. Stop nyalahin orang lain. Kadang-kadang dalam masalah, ini pasti karena ada orang jahat. Enggak orang jahat. Kadang-kadang kita sendiri kok. Ya. Ada banyak bisnis yang hancur bukan karena kuasa jahat loh. Cuma karena kita aja nggak pernah bersih-bersih, benar nggak? Ada banyak sekali Anda kehilangan pekerjaan bukan karena dijahatin orang, cuma karena nggak bisa tahan temperamen. Walaupun saya tahu mayoritas di sini kan kita darah panas semua. Iya. Tetapi sadarkah Anda, kita kadang-kadang masuk dalam lembah karena perilaku kita, karena mungkin dosa yang kita lakukan. Tetapi saudara yang terkasih, saya ingat satu orang perempuan, dia tinggal di sebuah kota, nama kotanya adalah Yeriko. Nama perempuan itu adalah Rahab. Saudara, Rahab ini sekota Yeriko sangat dikenal. Tentu saja bukan karena kebaikannya, tetapi karena aibnya. Dia perempuan yang nggak benar. Satu kota kalau lihat dia lewat, seluruh kota pasti akan memandang dia rendah karena aibnya. Sampai satu momen, tiba-tiba kota Yeriko itu dimasukin oleh dua orang mata-mata, orang Israel. Lalu orang Israel ini sudah terkepung, dia masuk sembunyi di rumah Rahab. Wanita nggak benar ini, ya, wanita yang dicap jelek, menjadi simbol daripada aib. Masuklah dua orang ini, lalu diselamatkan. Rahab mungkin pernah dengar bahwa Allahnya Israel itu adalah Allah yang pernah membelah Laut Tiberau. Akhirnya diselamatkan. Singkat cerita, dua orang ini begitu mereka mau pulang, mereka bilang begini, nanti di rumahmu tolong ikat rumahmu dengan kain kirmizi, supaya nanti ketika Israel menyerang Yeriko, rumahmu baik-baik saja. Akhirnya Israel menyerang Yeriko, tembok Yeriko runtuh, bangunan hancur semua. Hanya satu bangunan yang tetap ada, rumah Rahab, orang yang selama ini dianggap sebagai orang berdosa. Saudara pasti sudah tahu kisah berikutnya kan? Rahab kemudian menjadi bagian dari orang Israel. Dia menikah dengan seorang laki-laki namanya Salmon. Jangan hubungkan dengan Susi, bukan? Salmon punya anak Boas, Boas punya anak Obed, Obed punya anak Isai, Isai punya anak Raja Daud. Ini yang saya mau bilang, Pak Bu. Engkau boleh mungkin sekarang ini dalam lembah kesusahan yang karena engkau buat sendiri. Engkau tanggung malu. Semua orang malu, bahkan dirimu pun sendiri malu. Mungkin engkau pernah viral karena kesalahan kebodohan kita sendiri. Mungkin engkau pernah masuk penjara. Mungkin engkau pernah dicap sebagai orang yang suami yang aneh-aneh. Tetapi Pak Bu, Tuhan tahu masa lalumu. Tetapi Tuhan jauh lebih tertarik untuk merancang masa depan yang indah bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sorry ya, ada tanda bintang kecil, syarat ketentuan berlaku. Siapa? Yang bertobat. Ya saudara, kalau bertobat maka Tuhan pasti ubahkan. Dan saudara tahu bahwa Rahab, hidupnya Tuhan ubahkan. Tuhan kasih cerita-cerita yang baru. Saudara mungkin boleh bilang sama saya, Pak Pendeta, saya dulu orang yang paling jahat, saya orang yang paling punya banyak dosa. Dari 10 hukum Taurat, 11 sudah saya langgar. Pak Bu, saya nggak terlalu peduli dengan itu. Selama engkau bertobat, pandang Yesus, Tuhan sanggup taruh kisah baru dalam hidupmu. Saudara boleh taruh tangan kanan di dada dan bilang begini, Tuhan taruh kisah baru dalam hidupku. Tuhan rancang masa depanku yang indah. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sekali lagi, saya disayang Tuhan. Iya. Makanya Pak Bu, saya kadang-kadang sebel banget ada orang yang suka ngomong yang dulu. Opa dulu. Opa dulu nakalnya minta ampun. Ya. Oh, saya dulu nakalnya minta ampun. Saudara, Tuhan sudah lupakan masa lalumu, kenapa engkau ungkit-ungkit? Ya nggak apa-apa sih kalau jadi pelajaran, cuma jangan sering terlalu diungkit-ungkit. Opa dulu jago berantem. 10 orang keroyok, 11 orang masuk comberan. Satu lagi siapa? Termasuk opa. Jadi yang kedua, lembah kesusahan. Slide boleh.
Rasa malu bisa merobek hati lebih dalam daripada luka fisik. Engkau boleh punya luka di masa lalu, tapi jangan tinggal di situ. Hidup kita bukan ditentukan oleh noda lama. Ingat, bukan noda lama, tetapi oleh kasih-Nya yang baru setiap pagi. Karena Tuhan mampu mengubah aibmu, rasa malumu menjadi cerita kemenangan. Air matamu hari ini bisa jadi kesaksian sukacita esok hari. Orang boleh ungkit masa lalumu yang jadi aib, tetapi Tuhan punya banyak cara untuk mengubahnya menjadi lagu kemenangan bagi setiap kita, sehingga engkau dapat dengan yakin berkata bahwa bersama Yesus aku punya masa depan yang indah. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide berikutnya, silakan. Yang ketiga, saudara, lembah apa? Lembah Tarbantin. Lembah Tarbantin ini, kalau dalam terjemahan lain, saudara bisa dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan lain, disebut juga dengan lembah Elah. Apa itu lembah Tarbantin atau lembah Elah itu? Adalah sebuah lembah di mana waktu itu orang Filistin menantang orang Israel untuk berperang. Makanya tadi ayat yang keempat, coba lihat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara Filistin, namanya siapa? Goliat. Dia tantang seluruh Israel, siapa yang berani? Ya. Saudara kalau baca dalam ayat Alkitab agak sedikit unik loh. Padahal sebelumnya Filistin dan Israel baik-baik aja. Tapi saudara, dalam kehidupan ini kadang-kadang kau harus melewati lembah Tarbantinmu, yang saya sebut dengan lembah peperangan, di mana ada orang yang nggak ada masalah apa-apa, nggak ada, cuma pengen ngajak perang. Kayaknya dia pengen ngejahatin Anda. Itu lembah yang ketiga loh. Nggak kenapa-napa, cuma dia nggak tahu kenapa kayak nggak seneng aja ngelihat Anda bahagia. Tiba-tiba taruh sampah di depan rumah mungkin, ya. Tiba-tiba setiap kali Anda lewat dia kayak siram-siram air, mungkin saja. Ada orang-orang yang seperti itu. Dan engkau mungkin ada dalam lembah peperangan itu kan. Engkau lagi kerja baik-baik, tiba-tiba dijahatin orang. Ya. Sering saya bilang kan, Pak, Bu, ketika engkau lagi diberkati Tuhan, nggak semua orang senang. Nggak semua. Ketika engkau lagi gandeng tangan istrimu nih, update status, ya. Ikan sepat, ikan hiu, I love you. Baru saya buat puisinya barusan itu. Saudara, nggak semua orang senang, pasti ada yang bilang, nih lihat tuh, sok-sok manis, sok-sok akar, pasti ada. Iya kan? Engkau lagi kerja baik-baik, kerja masuk jam 8, pulang jam 5, ada orang yang ngomong, lihat tuh, si cari muka, pasti ada kan? Ya. Tunggu. Pasti bukan Anda kan yang ngomong gitu? Maksud saya saudara pasti ada. Tetapi lembah yang ketiga, slide boleh? Ketika engkau dijahati orang, ada orang menantangmu, maka lewati dengan keberanian dan andalkan Tuhan. Kenapa saya ngomong begini? Slide berikutnya, lihat ya. Saudara, ini perbandingan nyata beda antara Daud dengan Goliat. Ya, Goliat itu 6 hasta sejengkal, 2,9. LeBron James pemain basket itu kalau nggak salah 1,9. Shaquille O'Neal 2,1 kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu. Ya, Daud itu 170 sampai 175. Mukanya Daud itu kemerah-merahan ganteng. 175 ganteng mirip pendeta yang lagi khotbah di depan kalau nggak salah. Ya sudah. Lihat, ini perbandingan nggak benar-benar nggak apple to apple. Daud itu bahkan di Alkitab bilang terlalu muda, sedangkan Goliat itu adalah tentara yang punya pengalaman. Dia punya senjata saja, pedangnya itu harus diangkat oleh 4 orang. Sebesar itulah Goliat. Dan engkau mungkin akan menghadapi Goliat dalam hidupmu loh Pak, Bu. Orang yang punya wewenang yang kuat, orang yang punya power yang kuat, backingan yang kuat. Kita cuma punya Tuhan. Ya. Tetapi dalam kehidupan ini Pak, Bu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jalani. Karena kalau kita mau andalkan kekuatan sendiri, pasti KO, nggak akan kuat kita. Yakin, saya jamin itu, nggak akan kuat. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Maka ketika ada orang-orang yang jahat, saudara, yang bisa kita lakukan, ini saya selalu kasih tips 2 ini. Yang pertama, doain mereka. Tapi Pak, Bu, doanya yang benar. Doanya begini, Tuhan berkati mereka. Itu
itu benar. Jangan. Tuhan cabutnya. Jangan. Bukan. Maksudnya doanya yang benar begitu kan. Kalau ada orang yang jahatin kita, utang nggak dibalik-balikin, sering saya ajarkan kan. Kalau ada orang utang sama kita, uang nggak dibalik-balikin, jangan bilang Tuhan jumpai dia dengan bola-bola api. Jangan. Tuhan berkati dia supaya saking diberkatinya dia bisa bayar utang, kan begitu. Ya. Tetapi saudara, yang kedua, lihat, kalau ada orang yang jahatin Anda, yang pertama tadi apa? Doa. Malam-malam doain dia, Tuhan berkati dia. Berat memang hati ini untuk ngomong, tetapi coba aja, engkau sedang melepaskan pengampunan. Yang kedua, tetap berbuat baik. Karena ketika engkau berbuat baik di hadapan orang yang jahat, engkau seperti sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Alkitab bilang begitu. Jadi kalau ada orang siram-siram begini kan, Anda lihat, shalom, Tuhan berkati. Tapi tolong muka juga ikutin nada. Ya. Jangan shalom, Tuhan berkati. Jangan. Ya, harus. Kenapa Pak Bu? Ingat, sukacita kita kan tidak ditentukan oleh perbuatan manusia kan? Dia, kalau Anda marah, lihat ya, kalau Anda tambah marah, itulah kepuasannya dia. Ngapain kita mau ikutin permainan itu? Hidupmu terlalu berharga, pikiranmu terlalu berharga, perasaanmu terlalu berharga hanya demi meladeni orang-orang yang seperti itu. Rencana Tuhan terlalu besar untuk hidupmu. Tetapi ingat ini, semakin engkau Tuhan mau angkat naik, pasti selalu ada minggu lalu burung-burung gagak yang akan menghampirimu. Tetapi tetap berjalan, karena Tuhan membawamu sejauh ini bukan hanya untuk meninggalkanmu. Tuhan bawa engkau sejauh ini untuk semakin menunjukkan karyanya yang luar biasa atas kehidupan dan masa depan kita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, Mazmur 84 ayat 7 dikatakan demikian. Apabila melintasi lembah Baka. Baka itu kalau dalam bahasa Ibrani ditransliterasikan itu weeping, air mata. Jadi lembah Baka itu adalah lembah air mata, karena menurut sejarahnya dulu lembah ini menjadi tempat di mana banyak bangsa menangis, meratapi. Tetapi saudara lihat di ayat yang tadi Mazmur 84, apabila melintasi lembah Baka, ini kalau dalam bahasa Ibrani enak nih. Dalam lembah Baka atau lembah air mata, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah keempat yang harus dilewati oleh orang Kristen adalah lembah air mata. Adalah sebuah momen di mana engkau harus menghadapi sebuah masa yang membuat air matamu harus mengalir. Bisa jadi momen itu adalah ketika engkau harus kehilangan anggota keluargamu. Orang tuamu dipanggil Tuhan, engkau tinggal kesepian, suamimu, istrimu dipanggil Tuhan, anak-anakmu sudah besar dan harus meninggalkan rumah. Itu momen. Atau mungkin orang tua melihat anak-anaknya lagi sakit, itu kan momen air mata. Dan yang ngerti konsep ini cuma orang tua kok. Orang tua itu paling gak tahan lihat anaknya sakit. Sampai-sampai kalau lihat anaknya sakit, orang tua biasanya ngomong gini, Tuhan kalau boleh sakit itu dipindahkan. Makanya di sini kalau ada anak muda yang masih ada orang tua, nanti kalau engkau sudah sukses diberkati Tuhan, orang pertama yang harus engkau bahagiakan orang tua. Ya saudara. Tapi engkau akan menghadapi masa-masa di mana ada air mata, momen-momen yang tidak mengenakan. Ya. Tetapi saudara ingat, melewati momen yang tidak mengenakan, doa kita nggak dijawab Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Slide penutup. Ya, 2 penutup. Ketika engkau harus mudah-mudahan. Ketika engkau harus melewati lembah air mata, lewati itu semua dengan hampiri Tuhan, datang kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup memberikan penghiburan bagi setiap kita. Tuhan sanggup mengubah tiap tetesan air matamu menjadi sukacita. Yang saya mau sampaikan begini, saya undang pemain musik. Saudara, engkau tidak akan pernah bisa menikmati gunung itu tanpa melewati lembah. Engkau tidak akan bisa merasakan kesuksesan, kemenangan yang sejati tanpa melalui perjuangan. Saya ambil contoh ya. Yang 17 Agustus kemarin ikut lomba 17 Agustus, lambaikan tangan. Menang nggak? Menang, kalah. Ikut pertandingan.
Begitu ikut pertandingan, Anda lebih bangga yang mana? Juara 2, tapi pesertanya 10 nih, Anda juara 2. Atau juara pertama, pesertanya cuma Anda sendiri. Hah? Wih, saya juara pertama. Pesertanya siapa? Saya sendiri. Ya. Atau juara 2, pesertanya 10. Anda lebih bangga yang mana? Juara 2. Kenapa? Ada perjuangannya kan? Berarti dalam hidup ini kadang-kadang bukan hasil akhir saja yang mengenakan, tetapi proses pun kadang-kadang itu bisa membentuk setiap kita. Engkau tidak mungkin bisa menikmati gunung itu kalau engkau tidak lewat lembah. Nggak mungkin itu. Engkau tidak mungkin bisa menerima mujizat kesembuhan kalau belum pernah sakit kan? Nggak mungkin. Tapi melewati apapun itu semua, saudara, Tuhan sanggup ubah air mata kita menjadi sorak-sorai. Slide penutup. Saat jalan terasa penuh derita, ingat, setiap tetes air matamu dicatat oleh Tuhan. Tangisan tidak pernah sia-sia bila Anda jatuhkan itu di hadapan Tuhan. Jangan sama yang lain. Karena pada waktunya Dia sanggup menggantinya dengan lagu kemenangan. Saudara, saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Ini terjadi, saudara mungkin pernah dengar, tapi ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ada momen di mana anak saya yang pertama waktu itu masih kecil, mungkin di bawah 1 tahun 9 bulan. Anak saya lagi tidur, istri saya lagi keluar sebentar, dia bilang, sayang boleh nggak jaga anak saya? Anak kita. Anak kita. Anak lagi tidur. Waktu itu saudara, kaki saya lagi bengkak, kena infeksi yang membuat saya nggak bisa berdiri, kaki kanan. Kalau saya berdiri, ini kaki nyut-nyutan, bengkaknya buat biru di sini, di betis, membuat ini biru, dan itu bisa nyebar. Dalam waktu 5 menit, kepala saya pasti migrain, sakit. Makanya saya memutuskan untuk tidak berdiri. Istri saya lagi keluar sebentar, tiba-tiba anak saya kebangun. Anak saya nangis. Dalam hati saya bilang begini, udahlah biarin aja. Ntar juga nangisnya berhenti. Daripada saya bangun gendong dia, nanti kalau gendong, kaki saya nyut-nyutan, kepala migrain, udah saya cuekin. Tetap nangis ini, tetap nangis. Begitu nangis, saya dalam hati, enggak, saya menahan diri saya. Kenapa? Daripada saya migrain kan begitu. Tapi anak saya tetap nangis. Begitu anak saya tetap nangis, saudara, saya berdiri. Saya lupakan rasa sakit di kaki saya. Saya lupakan resiko bahwa kepala saya nanti bisa nyut-nyutan. Saya lupakan semua rasa sakit itu, resiko itu. Saya berdiri, saya ambil, saya gendong anak saya, supaya anak saya nggak nangis lagi. Saudara, saya Gary Tenker, seorang bapak yang punya banyak sekali kelemahan. Tapi saya tidak akan pernah rela lihat anak saya nangis. Dia Yesus, Bapa kita, Bapa yang sempurna. Dia tidak akan rela melihat engkau teteskan air mata. Tuhan sanggup ubah tiap tetesan air matamu menjadi sorak-sorai kemenangan, berkat dan sukacita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang worship leader, saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini di hadapan-Mu kami tetap beriman, kami tetap percaya. Di gunung, di lembah sekalipun, Engkau tetap ada bagi setiap kami. Itulah yang membuat kami tetap tenang, karena tangan-Mu menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Turunkan tangan kita, yuk kita angkat pujian ini. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpinlah aku di tiap saat, di tiap saat hidupku. Tetap ku rasakan tangannya. sekali lagi bersama-sama. Ini yang kami rasakan. Tuhan memimpinlah Engkau baik, Engkau ajaib, luar biasa Tuhan. di tiap saat.
berserah penuh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Yuk berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu lembah apa yang kau jalani. Tetapi dalam hidup ini orang percaya engkau akan ada di gunung. Tetapi engkau juga harus tahu bahwa ada momen-momen engkau akan berjalan dalam lembah. Tetapi ingat, lembah itu bukan tujuan akhirmu. Karena di balik lembah kekelaman ada green pastures, ada rumput yang hijau. Dan Tuhan tahu bahwa hidup kita berat. Itu sebabnya engkau tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Walaupun engkau sering mengeluh, Tuhan kok saya jalan sendirian. Enggak pernah. Kalau engkau berhenti sejenak, engkau tahu, engkau lihat kenapa engkau bisa setenang itu menghadapi masalah. Percayalah, bukan karena kuat gagah Anda. Karena sesungguhnya Anda adalah orang yang temperamen, orang yang emosian. Tetapi kenapa bisa melewati ini semua? Pasti ada satu tangan yang kudus yang menyertai setiap langkahmu. Maka hari ini, kalau engkau tahu tangan itu selalu menyertaimu, buat apa takut? Buat apa kecewa? Buat apa khawatir? Engkau akan baik-baik saja untuk membuktikan bahwa kasih-Nya Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Saudara boleh angkat tangan sekali lagi, sama-sama bilang, saya diberkati, saya disayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya yang terbaik dari-Mu ya Tuhan menjadi milik bagian kami. Haleluya. Dan yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri, angkat tangan kita, sama-sama katakan, sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Amin, amin. Terima pujian. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Amin. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Haleluya. Sebab Kau layak. Terima pujian. Tuhan yang layak terima puji sembah kita layak. Amin. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami percaya Tuhan hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, yang layak kami boleh puji sampai dengan selama-lamanya. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, boleh memberikan kami kekuatan yang baru melalui firman yang telah diberitakan di tempat ini. Kami mengucap syukur, biar hidup kami terus Tuhan ubahkan, Tuhan sempurnakan, biar kuasa-Mu hadir memberkati setiap umat yang mendengar firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan saat yang indah ini kami rindu beri persembahan kami yang terbaik. Tuhan berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan, biarlah semuanya dalam tangan pembelian Tuhan yang ajaib, sempurna. Tuhan memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami belajar memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk.
selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sahabat, kita berikan persembahan yang terbaik saudara. Kita angkat satu pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan saat sore hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus saudara. Mari saudara boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu. Mari bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus pada sore hari ini menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara, kita teduhkan hati kita sejenak, supaya kita benar-benar layak untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Angkat seluruh kutukku agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak terkapar karena sakit penyakit. Kami tolak
segala penyakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Kami terima inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, poligami, poliandri. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga, punya rumah di bumi. Rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa, kolesterol kami normal, tidak asam urat, tekanan darah kami normal. Kami tolak yaitu segala sakit penyakit kelemahan tubuh dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang sudah 3 hari, 4 hari terakhir ini kayak ada sakit migrain di kepala, yang mungkin bukan cuma di belakang tapi sampai udah ke depan, di atas alis, sakitnya minta ampun. Saudara bawa dalam doa. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan setiap kita. Bicara sama Tuhan. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan untuk ucapkan perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Maka hamba serahkan, yaitu tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga. Muliakan Tuhan, muliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Saudara biasain ya. Ini kan musim udah nggak jelas, pancaroba. Kadang hujan, kadang panas. Saudara biasain nanti kalau anak-anak sekolah, urapi minyak di kepalanya. Dijaga Tuhan, dijaga malaikat sorga. Karena biar dijauhkan dari demam berdarah ya dan lain-lain. Saudara doa di hadapan Tuhan. Maka hamba serahkan yaitu Tuhan Yesus setiap lembar ponan doa yang ditulis oleh anak-anak Tuhan berkati. Juga keluarga Butar-Butar diberkati Tuhan. Keluarga Kristina Borus Sinaga diberkati Tuhan sayangi selalu. Juga keluarga Hendrik Siagian diberkati. Bersama keluarga Pak Surya, bersama keluarga diberkati Tuhan. Juga keluarga Pangemanan diberkati Tuhan. Keluarga Zega diberkati Tuhan. Juga Pak Bambang Santoso diberkati Tuhan. Bersama keluarga Ibu Regina Jonita, Tuhan berkati, Tuhan sayangi selalu. Juga Pak Edward bersama keluarga diberkati. Siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Maka biarlah mereka yang datang ke tempat ini bersama keluarga, doaku ya Tuhan, biarlah mereka boleh terus hidup rukun dan damai, karena kesitulah berkat-berkat dicurahkan. Mereka yang datang bersama rekan, bersama partner, biar Tuhan yang memberkati. Siapapun mereka yang datang, bahkan seorang diri, kami percaya kami yang beribadah kepada Tuhan, maka segala yang terbaik dari sorga Tuhan curahkan bagi kami, bagi keluarga dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak.
ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu, ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam pelayanan. Tuhan boleh juga terus panjangkan umur beliau. Tuhan berkati bersama keluarga, anak, menantu, cucu, selalu dalam perlindungan Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo, diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Bahkan kami doa untuk Gereja Tiberias, juga cabang baru di Kota Medan, cabang baru yaitu di Kota Pontianak. Tuhan pakai dengan luar biasa, menangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kami taruh Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pak Presiden sampai dengan seluruh jajarannya diberkati Tuhan. Kami doa Indonesia dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah juga Tuhan berkati setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sore hari ini. Koordinator Pak David Raharja bersama keluarga, hamba bersama istri, anak-anak, Tuhan berkati selalu. Rekan-rekan worship leader Bung Sony, Tuhan berkati. Juga Pak Evangelis Alvarado diberkati. Tuhan berkati juga Daniel Bagus. Tuhan berkati rekan-rekan pemain musik, rekan-rekan singer, tim media, asyir kolektan, guru sekolah minggu, apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang memberkati. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Yang membawa yang terdukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati. Selamat hari Minggu, terus pagi dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom, Tiberias.